Pada tahun 2025 ini, ROG akan genap satu dekade. Dan pada Computex 2025, ROG berkomitmen untuk menjadi brand gaming dengan ekosistem terlengkap dan terkomprehensif baik di Indonesia ataupun di dunia. ROG saat ini menempati posisi nomor 1 dominasi market share untuk gaming laptop di Indonesia sejak tahun 2015 setelah kehadiran pertamanya di Indonesia pada tahun 2007. Lalu apa aja yang akan dihadirkan pada Computex 2025 ini dari ROG? Ayo coba kita lihat. Kali ini kita mau ngebahas produk-produk gaming terbaru yang diluncurkan oleh TUF Gaming dan juga ROG. Seperti yang kalian lihat di sebelah gue juga udah ada hasil dari TUF Gaming yang berkolaborasi dengan Hatsune Miku. Sebetulnya untuk yang satu ini udah launching ya di Indonesia ya, untuk peripheralnya. Ada di sebelah sini. Ini untuk peripheral yang dikolaborasikan sama Hatsune Miku. Sebetulnya semuanya keren, cuman gua kurang suka sama dashmat-nya aja karena ukurannya kecil. Gua nggak tahu ada yang gede apa enggak, tapi kayaknya nggak ada kalau lihat di list barang sini. Tapi yang lainnya memang warnanya lucu-lucu. Nah, kalau kalian perhatiin, yang ada di sebelah gua ini PC-nya kelihatannya kayak kartu grafis yang nggak dicolokin 12 VAPWR-nya. Tuh, nggak ada sama sekali. Tapi PC-nya itu hidup. Karena PC-nya hidup di sebelah sini nih. Jadi, pindah kemana colokannya? Sebenarnya nggak pindah kemana-mana, karena colokannya masih tetap ada di sini ya. Tapi, ROG BTF itu bikin sekarang konsepnya seperti detachable untuk konektor BTF-nya. Sehingga kalau kalian beli kartu grafis dengan model BTF, kalian nggak perlu wajib menggunakan motherboard yang BTF juga. Nah, contohnya kayak yang ada di sini. Cuma contoh yang satu ini adalah dari Radeon ya. Dia pakai 12 VAPWR juga. Radeon pakai 12 VAPWR, emang ada ya? Ini ada salah satunya ini. Ini kalau nggak salah RX 9070 XT. Dan bagian sini ini adalah untuk konektor dari BTF-nya. Nah, konektor BTF-nya ini karena detachable, dia tuh jadinya bisa dicabut ya. Cuma memang agak keras. Nah, bisa dicabut kayak begini untuk konektor BTF-nya. Jadi kalau kita nggak menggunakan si konektor BTF ini, dia bakalan menjadi kartu grafis yang seperti pada umumnya gitu. Karena kalian tinggal colokin 12 VAPWR sini, set. Habis itu kalian bisa menggunakan motherboard yang biasa. Kalau kalian menggunakan motherboard BTF dan ingin terlihat clean, itu kalian bisa konekin si BTF-nya ini. Lalu ada juga cooling. Cooling ada TUF Gaming LC3 360. Lalu ada ini versi yang putih aja dan ini versi yang sama aja sih, ini hitam juga. Di belakang gue ini yaitu adalah Asus TUF Gaming T500. Ini PC ukurannya kayak micro ATX tapi agak sedikit kecil ya. Ini yang membedakan adalah dia tuh bukan PC pre-built atau PC DIY gitu. Tapi ini menggunakan motherboard dengan chipset mobile. Kalau kalian perhatiin di dalamnya itu adalah Core i7 13620H. Jadi prosesor laptop tapi bisa menggunakan kartu grafis desktop. Memorinya tetap pakai SODIMM, dia tetap pakai slot M.2 kayak biasa pada umumnya, tapi bisa pakai kartu grafis desktop dan bentuknya berubah jadi desktop kayak begini. Lalu di sebelah sini ini ada beberapa rangkaian ROG NUC juga ya. ROG NUC yang di belakang situ itu adalah ROG NUC 2025 yang menggunakan Core Ultra 9 275HX dan juga ada GPU-nya RTX 5080 di dalam situ ya. Jadi untuk monitornya nanti kita bakalan lihat lebih detailnya lagi di sana. Lalu di sebelah sana juga itu ada router untuk Wi-Fi 7 karena di Indonesia juga itu udah lumayan siap lah ya untuk menggebrakan si Wi-Fi 7 ini. Harusnya itu router Wi-Fi 7 juga bakalan dimasukin. Nah, buat monitornya pertama ini ada ROG Strix OLED XG34 WCDMTG. Ini tuh monitor ultra wide ya, yang punya resolusi 3440 x 1440 dan menggunakan panel QD OLED dengan color gamut di 99% atau 100% DCI-P3. Yang membedakan dari monitor ini ialah sebetulnya ini adalah smart monitor. Jadi udah dapat TV bisa dibilang gitu ya. Monitor ini punya refresh rate 240 Hz juga, jadi udah cukup tinggi sebetulnya secara spesifikasi, apalagi ini QD OLED. Nah, di sebelahnya ini adalah ROG Strix OLED XG27A QDPG. Lagi-lagi panjang namanya. Berukuran 27 inch, punya resolusi 2K alias 1440p dan juga panel QD OLED juga
Dan monitor ini punya refresh rate yang sangat-sangat tinggi di 500 Hz dengan response time di 0,03 milisecond GTG. Monitor ini juga udah punya fitur AI kayak gitulah, yang mana bisa untuk mengimprove di bagian dynamic shadow boost, lalu di bagian crosshair juga itu diberikan improvement di sini dengan gimmick-gimmick berupa AI di dalam monitornya. Semua demo di sini menggunakan ROG NUC 2025 yang menggunakan RTX 5080. Yang ada di sebelah gua ini yaitu adalah monitor ROG Strix Ace XG248 QSG. Monitor ini punya panel Super TN dan refresh rate itu adalah 600 Hz ya. Kalau dilihat dari samping ada sebetulnya perbedaan-perbedaan warna dan juga perbedaan view angle-nya, tapi memang tipis banget. Beda sama panel-panel TN biasa yang memang kalau dilihat dari samping itu warnanya udah langsung kekuningan atau udah berubah lah view angle-nya. Jadi ini udah agak mendingan dan rasanya monitor dengan refresh rate kayak begini memang cuma cocok apabila kalian main game kompetitif ya. Lalu di bagian belakangnya lagi ini adalah ROG Strix OLED XG32 UCWG. Yang mana monitor ini juga udah punya spesifikasi berupa, gua agak lupa, yaitu adalah 4K ya, dengan refresh rate 165 Hz. Ini punya fitur yang sama juga kayak yang sebelumnya tadi, yang resolusinya 2K tapi 500 Hz. Bedanya ini punya refresh rate yang memang lebih kecil aja, tapi punya resolusi yang lebih tinggi yaitu 4K. Ini juga untuk frame rate-nya sebetulnya bisa di boosting lagi hingga 330 Hz. Jadi mungkin dengan metode semacam kayak overclocking gitu juga. Dan punya fitur-fitur AI tadi juga yang memang udah gua sebutin ya. Silakan lanjut Okem sebelum diambil sama yang lain. Nah, versi BTF dari ROG ini agak sedikit beda karena dia tuh bagian 12 VAPWR-nya dikasih cover lagi. Sehingga ketika kita menggunakan SIM mode BTF-nya, kita bisa tutup ini dan kelihatannya kartu grafisnya jadi seamless. Kalau misalkan tadi yang TUF Gaming itu kan kalau misalkan kita lagi mode BTF, colokan 12 VAPWR-nya tuh kelihatan kayak bolong dan kayak ada kabel yang belum dicolokin. Tapi kalau si bagian ROG ini, dia tuh jalan normal-normal aja dan memang ketutup di bagian covernya. Lalu selanjutnya ada ROG XG Station 3, yang mana ini adalah station untuk GPU eksternal. Jadi GPU eksternal tapi kalian bisa menggunakan kartu grafis apa aja asal kartu grafisnya itu udah mendukung BTF ya. Jadi kalau kartu grafisnya udah mendukung BTF, kalian bisa jadiin GPU eksternal dengan si XG Station ini. Kayak di sini lagi pakai ROG 5090 Astral yang dikonekin ke ROG Flow Z13. Lagi-lagi ya, Computex tahun lalu juga Siki Industry, sekarang Siki Industry lagi masuk di bootnya ROG yang memang bisa bikin casing se-seamless ini. Nah, kalau yang ini nih, Special Edition nih. RTX 5080 Noctua Edition. Bisa dicabut nih. Gila, ini nggak ada RGB. Ukurannya gede banget, 4 slot. Ketebalannya 4 slot. Gila sih. Tapi ya Noctua coy. Anak pramuka banget ya warnanya. Ada juga modingan-modingan kayak gini nih, kayak Spaceship Astra Port dinamainnya. Ini pakai motherboard mini ITX padahal dalamnya, tapi total secara keseluruhan PC-nya segede gini. Ini harusnya pakai bukan pakai yang BTF. Tapi kayaknya 5090 Astral atau 5080 ya. Lalu ada cooling baru nih. ROG Vivo 4360 yang sekarang dia udah menggunakan layar LCD yang melengkung. Jadi kalian bisa menggunakan video yang mana videonya itu bisa berkamuflase seperti 3 dimensi gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini bagian fan-nya itu justru si ROG Vivo kayaknya sih udah daisy chain ya. Harusnya soalnya nggak kelihatan kabel lagi di sini. Jadi harusnya udah tinggal tempel-tempel doang, dia udah nyatu hidup single cable beres. Ada beberapa rangkaian mouse dari ROG yang dirilis pada Computex 2025 ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 mouse ya. Ini kelihatannya memang kayak kembar-kembar aja, padahal sebetulnya beda. Nah kayak ini adalah Cristo Ace. Cristo Ace ini punya berat di 54 gram, udah cukup ringan sebetulnya. Tapi form factornya dia tuh masih agak punya shape yang lumayan melengkung. Jadi sebenarnya perbedaannya tuh ada di bagian seberapa ergonomis dan juga di bagian shape-nya itu seperti apa. Nah, yang paling enteng sebetulnya adalah hard to
Ace ini dia kelihatannya tuh lebih ramping, lebih ergonomis bagian kanan kirinya dan agak lebih panjang tapi lebih ringan. 48 gram aja untuk Hard to Ace ini. Ada juga yang Ace Mini. Ini adalah versi yang lebih kecil sedikit daripada si Hard to Ace. Karena kalau yang Hard to Ace itu dia memanjang, sementara yang Ace Mini dia tuh lebih bantat. Tapi dia lebih berat justru 1 gram dibandingkan Hard to Ace. Heran kan? Nah, Hard to Ace ini juga ada versi aim lab-nya. Bedanya apa sama Hard to Ace yang biasa? Sebetulnya sama aja. Gak ada bedanya. Bedanya bagian samping. Bagian sampingnya ini yang Hard to Ace aim lab dia tuh ya ada warna biru dan juga ada logo aim lab di sini. Udah gitu doang bedanya. Nah, lalu ada keyboard ROG Valcata. Ini tuh kayak keyboard yang biasa dipakai sama orang Jepang ya, yang bisa dibelah dua keyboardnya. Ini belah duanya tuh wajib pakai kabel ya. Kalau nggak salah sih di Emusi itu tuh wajib pakai kabel. Selalu nyolok soal kabelnya. Jadi kalau kita udah satuin kayak begini, kalau kita udah satuin kayak gini, itu baru bisa dicabut gitu. Tapi kalau kita mau pisah gini, itu harus ada kabelnya. Sebenarnya yang membedakan itu aja sih. Oke, kurang lebih segitu ya rangkaian gua keliling-keliling di boothnya ROG, nyari-nyari apa aja yang baru. Di belakang gua ini juga sebetulnya baru hasil kolaborasi Asus ROG dan juga Doom. Jadi special edition untuk casingnya dan juga untuk kartu grafisnya RTX 5080-nya. Coba kalau kalian apa deh yang paling ditungguin, komen aja di bawah ya sama kalian. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.